aku nggak tahu mau buat lagu openingnya kayak mana, jadi ya udah kayak gini aja, selamat menikmati. Itu pun kalau paham. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Arfan. Kali ini aku akan buat video tutorial yang akan men-setting atau konfigurasi. Ini ada Mikrotik RB berapa ini ya? RB 750 kalau nggak salah, yang hex. Ya RB 750 GR3 yang hex ya. Ini nggak bisa WLAN itu nggak bisa gitu. Dia ini khusus router yang nggak bisa mancarkan wifi gitu. Jadi kita butuh akses point tambahan seperti ini akses point Huawei yang saya pakai ini Huawei HG8245H5. Ini lumayan bagus sih, tapi ya maksnya cuma 35 user gitu, satu akses point, tapi itu lumayan lah. Jadi kita mulai konfigurasinya dulu. Untuk topologinya saya akan jelaskan di sini. Di Ether 1 kita hubungkan ke internet yang ada di situ. Yang ada di sini nih. Yang ada di sini. Terus ini Ether 1 kita colokin aja langsung ya. Sebagai pun. Enggak usah deh. Pokoknya Ether 1 untuk internet, Ether 2 untuk LAN atau untuk ke komputer atau ke laptop kita. Ether 3 untuk hotspot. Hotspot ini Ether 3 ini disambungin ke ke access point gitu. Ke sini. Biar dia bisa mancarkan wifi. Oke, kita colokin dulu Ether 1-nya. Oke, kita colokin ini. Oke. Kita colokin Ether 1-nya, terus untuk konfigurasinya ini kabelan udah saya colokin di laptop, nyambunginnya ke terserah sih, Ether berapa aja boleh. Ether 2 aja. Ether 2. Ether 2 nih, ini kan udah tersambung nih. Terus langsung kita ke konfigurasi yang ada di Winbox. Oke. Oke gitulah. Oke. Ya udah langsung aja ke konfigurasi. Oh, kampret. Ini lupa coy. Berantakan. Sorry ya kalau berantakan sini soalnya. Ini tinggal kita colokin. Tinggal tunggu hidup. Ya sih. Biasanya kalau misalnya yang hex ini ada bunyinya gitu. Bentar ya. Nah, tuh dengar gak? Dengar gak? Ya oke, dengar. Terus langsung aja kita ke rekam layar di laptop aku. Oke, dadah. Kita lanjut di konfigurasi Winbox, oke. Oke semuanya, baiklah kali ini lanjut kita akan konfigurasi dari Winbox ya. Pertama kita buka Winboxnya karena tadi kan udah disambungin tuh dari Ether 2 ke laptop aku. Ether 1-nya ke internet gitu, ke IndiHome. Nah, ini karena udah pernah saya setting, jadi kita tinggal connect aja dulu. Ini close-in aja dulu. Close. Terus untuk nge-reset configuration-nya ada di sistem, terus di reset configuration, terus centang yang bagian 2 di bawah ini, terus reset. Tinggal nunggu reboot aja sih. Oke. Bisa sih. Tinggal nunggu aja. Oke, karena udah ada yang bunyi gitu di routernya. Terus kita coba kita close aja dulu. Kita buka lagi. Tinggal nunggu IP-nya sih. Oke. Udah berhasil restart. Oke, ini IP defaultnya Mikrotik itu 000 karena belum ada IP gitu loh. Jadi tugas kita untuk mengisinya. Di sini udah di notepad ini udah saya buat langkah-langkahnya biar lebih terstruktur gitu. Oke, lanjut. Di sini kita untuk setting IP ya. Setting IP. Terus cara setting IP-nya ada di bagian menu sebelah kiri ini, di IP, terus address. Nah, ini udah muncul nih, address list namanya di sini. Terus tinggal pencet tanda plus. Nah, kita tinggal buat IP-nya aja gitu. Tadi kan saya maunya di Ether 3 itu untuk hotspot. Nah, IP hotspot yang saya mau
dan biasanya dipakai orang 10.10.10.10.10.1/24. Kenapa 124? Karena biar banyak aja gitu. Terus kita buat interface-nya atau ethernya di ether 3 atau port 3. Karena tadi kan kita maunya tadi hotspotnya di ether 3. Apply, terus tambahin komen biar identity-nya itu gampang gitu loh. Kita komenin kayak ngasih namanya gitu. Tinggal namanya hotspot. Oke, apply, oke. Nah, ini kan udah ada ini namanya hotspot. Terus di ether 2 tadi yang untuk dicolokin ke laptop kita mau buat juga IP-nya gitu loh. Nah, kita buat apa ya? 20 aja deh biar gampang gitu. 20.1/24. Terus kita pindahin interface-nya ke ether 2, terus apply, tambahin komen, kita buat aja LAN, gampang kan? Apply lagi, oke. Sudah kan? Udah. Terus biar Pigi sebenarnya nggak penting sih interface, ngasih nama interface, tapi ya kita kan sama-sama belajar, aku juga baru belajar gitu loh, biar mempermudah nih. Mempermudah. Cuk. Loh, kok ether satunya nggak run? Apakah ini dong colot? Wait. Kayaknya ada problem. Ether satunya kok nggak run? Bentar ya. Ini di post nih. Saya cari dulu kenapa ether satunya, apa mungkin kabelannya rusak atau gimana. Ini kenapa ada tanda R ini, untuk informasi. R ini running gitu. Berarti ether 2 kita lagi berjalan. Tadi kan ether 1 itu untuk ke itu loh. Apa itu namanya? Ke internet. Bentar, tunggu ya. Dicek dulu. Oh iya, karena sebenarnya itu memang nggak running sih, karena apa ya? Nanti lah, pokoknya nanti di bagian DHCP client saya jelaskan. Terus internet ether 1 ini dibuat internet, oke, play. Terus di ether 2 tadi kita mau buatnya untuk LAN atau PC kita, LAN aja buat di sini biar mudah ngenalin ethernya gitu. Alhamdulillah. Ini hotspot. Udah. Ini biar apa ya? Biar mudahnya mengenalinya gitu. Terus ke DNS. DNS ini ya itulah. Sorry. Aku tuh nggak tahu gitu loh. Aku jarang buat video tutorial, jadi agak gimana gitu. Cara ke menu DNS ini ada di IP, terus di DNS. Nah, di server ini kita tambahin 8.8.8.8. Nah, terus setelah ditambahin ini kita tambahin lagi klik tanda panah yang ini. Terus tambahin lagi 8.8.4.4. Kenapa 8.48? 8.8.4.4. Pokoknya gitulah, aku juga kurang tahu sih. Karena aku nggak terlalu pro dalam hal kayak gini. Terus apply. Oke. Terus ke DHCP client. Nah, di DHCP client inilah kita bisa dapatkan IP dari sumber internet atau IndiHome yang kita miliki. Oke, tinggal di bagian menu IP, terus pilih DHCP client. Nah, tinggal pencet tanda tambah. Udah. Karena sumber internetnya tadi ada di ether 1 yang tersambung pada IndiHome yang tadi saya tunjukin di video rekam kamera. Tinggal pilih, jangan ini ya, soalnya di port 2-5 ini nggak ada gitu loh, nggak ada sumber internet. Jadi pilih ether 1, terus apply, terus oke. Nah, ini kan lagi kan stop it coy. Ini kenapa nggak nyambung kan? Sorry, aku salah nyolokin kabelan. Allah. Wait. Pokoknya sih gitu sih. Ntar ya, aku colokin dulu. Kalian mau lihat nggak sih? Ntar ya. Nah, tadi nih aku pikir kabel ini nyambung ke situ gitu loh. Ternyata ini nyambung ke access point. Jadi kita cabut. Lagipun ini kan nggak nyala gitu loh. Mana sih fokusnya? Oke. Ini kan nggak nyala nih, nggak nyala. Jadi kan aku heran coy. Terus oke, ini yang bener nih. Ini yang bener nih. Shit.
Oh Majang, susahnya nih. Tangan satu buat sendiri. Oke, nyala nggak sih? Oke, nyala. Fokus. Oke. Kok nggak nyala sih? Oke, nyala kan? Tuh. Nyala dong. Nah, nih. Power longer atau gimana sih? Oke, udah bisa. Udah kan? Oke, udah. Kita lanjut ke apa ya? Ke laptop di Winbox. Oke, udah. Tadi kan udah kita koneksikan. Tadi kan salah port itu loh. Salah kabel yang kita colokin terus. Karena udah dicolokin ke sumber internet yang benar. Nah, di sini kan udah dapat nih IP addressnya 192.168.1.2/24. Dan coba kita cek di interface. Nah, di port 1 udah running, port 2 udah running. Karena tadi kan di DHCP client ini untuk akses internet loh. Coba kita ulangi lagi ya. Di minuskan, dihapus. Tekan tanda tambah, terus pilih header 1. Langsung apply. Oke, searching dulu dia. Lagi searching. Oke, udah dapat IP-nya. Coba kita cek di Neo Terminal, di menu Neo Terminal untuk cek apakah kita udah terhubung ke internet atau belum. Huruf kecil ya. Ping 8.8.8. Nah, di sini udah terhubung ke internet. IP Google-nya udah kita bisa kita ping gitu loh. Kita koneksikan. Coba ping youtube.com. YouTube juga udah bisa terkoneksi itu. Nah, lalu Ctrl C untuk memberhentikan. Close saja. Close terus DHCP client, terus kita setting firewall. Di menu IP juga di sini di mana firewall? Di bawah DNS. Firewall, terus NAT dipluskan. Di bagian menu NAT tekan tanda plus, terus di general paling kiri tuh kita pilih SRC NAT-nya, terus di menu action kita pilih masquerade, terus apply, terus oke. Nah, terus setelah firewall kita setup hotspotnya. Nah, di setup hotspot itu ada di IP, terus di hotspot. Nah, di server, di menu di hotspot itu, di dalam menu hotspot pilih menu server. Susah ya. Di menu server kita pilih hotspot setup ya. Terus kita pilih ether 3, karena di ether 3 tadi kita mau buat hotspotnya. Terus ini next. Ini terserah sih mau diganti atau enggak, tapi biar lebih cepat gak usah diganti. Next. Terus non. Terus ini addressnya nggak usah. Dan servernya dibuat 8.8.8.8.4.4. Terus next. Terus DNS-nya aku buat arvan.net. Terus next. Passwordnya ini untuk login admin gitu loh, untuk hotspot buat aja admin, passwordnya arvan GTI aku buat ya. Next. Oke, sukses. Terus DHCP server itu apa? Kayak apa ya? Memberikan IP DHCP atau IP otomatis terhadap port yang kita inginkan itu. Tuh. Terus DHCP server. Ini kan hotspot udah kita buat DHCP-nya karena di hotspot setup tadi. Nah, untuk port 2 atau untuk yang tersambung ke laptop kita belum ada DHCP-nya gitu loh. Di sini kan ini kan belum not internet access nih, yang di pojok kanan bawah. Nah, cara biar dapat IP di DHCP nih plus, terus pilih LAN 2. Salah. DHCP setup kita pilih ether 2. Terus next. DNS servernya kita tambahin aja 8888. Terus next. Listen time-nya 1D. Terus next. Sukses. Nah, tinggal tunggu ya. Nah, setelah selesai coba kita restart dulu ya. Kita restart atau kita reboot.
Mana nih, sistem, di sistem, terus reboot. Yes, tinggal tunggu aja. Udah di restart ya, terus connect. Login gak sih? Nah, ini udah dapat IP nih. LAN 2 udah dapat IP, port 2 udah dapat IP, port 3 udah dapat IP. Nah, ini juga coba lihat di pojok kanan bawah monitor. Di sini udah internet access. Coba kita buka Google. Kita buka YouTube lah ya. YouTube. Nah, Anda bisa akses internet. Kan tadi kan ini kan yang terkoneksi ke apa ya? Ke laptop kita tuh Ether 2 gitu loh. Ether 2 kan. Jadi kita itu nggak bisa login ke kemana ya? Mana ini hotspot ke arfan.net kita nggak bisa gitu. arfan.net nggak bisa kan? Kenapa? Karena yang tersambung ke laptop kita itu Ether 2 nya, bukan Ether 3 nya loh. Jadi coba kita pindahin. Coba kita, ini kan yang terhubungkan kan LAN 2 Ether 2. Jadi nggak bisa sambung ke hotspot gitu loh. Nggak bisa login ke login pack-nya. Nah, aku pindahin ya, jadi nggak usah. Aku pindahin dari Ether 2 ke Ether 3. Nah, itu kan restart lagi nih. Tinggal pindahin kabelnya aja. Nah, ini akan pergi ke tampilan loginnya nih secara otomatis. Nah, coba kita reconnect ya. Kayaknya kita login dulu sih. Login dulu admin Arfan. Oh shit. Arfan GTI. Kita ada login, udah dapat IP nih. Tinggal connect aja. Dan kita cek interface-nya. Nah, yang running itu di Ether 2-nya. Nah, yang running itu ya di Ether 2-nya. Nah, tadi kan di awal kan yang LAN kuning ini ada di Ether 2. Nah, saya pindahin ke Ether 3 karena Ether 3 tadi yang untuk hotspot gitu loh. Oke. Nah, jadi kita udah berhasil membuat apa ya? arfan.net, masih arfan.net. Nah, kita berhasil buat form loginnya gitu loh. Udah berhasil buat hotspot sebenarnya, tapi kan kita melalui kabel LAN. Nah, gimana cara untuk sambungin ini Mikrotik ke access point biar kita loginnya bukan dari LAN lagi, dari wifi sini. Oke, itu ada di video selanjutnya. Oke, jadi kalau misalnya kita buat dalam satu video itu nanti akan lama. Pokoknya konfigurasinya untuk Mikrotik kayak gini, simple kan, gampang. Kalau ada mau ditanya, ada nomor handphone atau kontak di bawah atau IG dan sebagainya. Apapun itu, aku nggak peduli. Dadah. Oke, lanjut ke video selanjutnya untuk setting access point. Nyambungin ini dua nih. Oke, dadah.